Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita kembali bertemu dan akan membahas kembali mengenai pembahasan microcontroller Arduino, di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar menggunakan simulator Walkwie ya. Nah, jadi di sini kita akan lanjutkan pembahasannya. Di mana di pertemuan sebelumnya kita menggunakan LED. Nah, jadi di pertemuan ini kita tetap sama menggunakan LED, tetapi dengan konsep yang berbeda. Di sini kita akan membahas mengenai tutorial PWM pada Arduino. Nah, jadi di sini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan PWM pada Arduino. Nah, jadi perlu kita ketahui bersama. Nah, jadi saya sambil merangkai ya, sesuai dengan apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Ada LED dan ada sebuah resistor. Oke, saya lanjut. Jadi efek keluaran sebuah gelombang analog pada Arduino itu sebenarnya dapat dimaksimalkan atau dicapai dengan menggunakan teknik PWM. Nah, jadi teknik PWM pada gelombang digital. Nah, jadi teknik PWM ini dilakukan dengan mengontrol gelombang digital menjadi on off secara bergantian dalam satu periode gelombang. Nah, jadi perbandingan waktu antara saat gelombang on dan dengan waktu gelombang dalam satu periode inilah yang disebut, istilahnya orang itu menyebutnya Dati cycle. Nah, jadi sebenarnya saya sudah siapkan juga, jadi saya rampungkan dulu ya rangkaiannya seperti apa. Nah, jadi di sini saya merangkai sesuai dengan, jadi kalian juga harus memperhatikan. Jadi ada beberapa pin-pin yang memiliki digital PWM. Nah, jadi di sini ada keterangan di Arduino ya. Jadi nanti kalian bisa pilih. Nah, di sini saya menggunakan pin yang 3 ya. Nah, yang merupakan termasuk digital PWM di Arduino. Nah, jadi kita kembali ke Dati cycle yang saya sebutkan tadi. Nah, jadi saya mengambil sumber dari arduino.cc. Nah, di sini untuk PWM atau kepanjangannya adalah full switch modulation. Nah, jadi dari ilustrasi gambar itu kita bisa menjelaskan bahwa sinyal itu diubah-ubah di setiap gelombangnya. Nah, jadi sintaks analog write itu adalah 0 ya. Nah, jadi itu menghasilkan Dati cycle itu sekitar 0%. Nah, sementara analog yang bagian bawah ini analog write 255, artinya ini adalah nilai maksimal pada Arduino Uno. Nah, itu akan menghasilkan Dati cycle 100%. Nah, jadi rentang PWM 0 hingga 255. Nah, itu akan menghasilkan Dati cycle dari 0% hingga 100%. Nah, jadi adapun rentang 0 hingga 255 ini adalah PWM pada Arduino Uno. Nah, yang hanya memiliki resolusi 8 bit. Nah, jadi kalian harus pahami juga bahwa Arduino Uno itu hanya memiliki resolusi sebesar 8 bit. Nah, itu kalau misalkan 8 bit sama dengan 2 dipangkatkan 8 itu sama dengan 256. Nah, sehingga apabila kita menggunakan Arduino versi yang lain, itu kita harus mengetahui resolusi PWM agar
kita bisa melihat batas maksimum dan batas minimumnya. Nah, jadi saya kembali ke percobaan. Jadi ini tadi yang sudah telah kita buat. Nah, jadi ketika kita melakukan sebuah percobaan PWM pada Arduino, itu cukup kita membutuhkan sebuah LED ya, satu buah resistor. Nah, jadi kita hubungkan kaki negatif ke ground yang ada di Arduino dan kaki pada PWM di LED. Nah, jadi kalau misalkan kita perhatikan, nah di sini saya menghubungkan kaki resistor ke groundnya. Jadi kemarin sama dengan gambar sebelumnya. Nah, jadi model yang seperti ini bisa kita ubah juga. Kalau misalkan teman-teman mungkin pernah melihat gambar modelnya dia seperti ini, itu bisa saja kita terapkan ya. Mungkin jangan sampai nanti ada muncul pertanyaan. Nah, jadi ini bisa saja kita lakukan seperti ini ya. Oke, nah jadi ini sama saja kalau misalkan kita gambar dalam bentuk seperti ini. Nah, jadi mungkin nanti kalian bisa lihat video sebelumnya untuk mengetahui fungsi resistor ya seperti apa. Nah, jadi kita langsung saja masuk di bagian pemrogramannya. Nah, kemarin saya menggunakan konstanta integer, tetapi di sini saya menggunakan variabel integer saja ya. Jadi di sini saya menginisiasi bahwa LED pin yang digunakan itu adalah 3 ya. Nah, terus point setup kita biarkan saja dulu karena kita berpacu pada point loopnya. Kita mau melihat perbedaan dari apa yang dihasilkan oleh sebuah LED. Jadi di sini kita berbeda dengan pemrograman sebelumnya. Di sini kita memanggil analog write. Nah, terus kita panggil LED-nya, itu kita menggunakan penamaan LED pin. Nah, ini kalau misalkan kita mau maksimalkan nyala LED-nya, itu kita masukkan 255. Nah, jadi berdasarkan data cycle yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, ini kalau misalkan kita mau lihat perbedaannya, kita kasih delay. Saya kasih 3 detik ya supaya kelihatan perubahannya. Nah, ini kalian bisa copy paste saja ya supaya lebih memudahkan. Kalian bisa ambil setengahnya sekitaran 127 128 ya. Nah, terus kita masukkan delay kembali 3000. Analog write LED pin sama dengan 0. Terus kita panggil kembali delaynya. Nah, jadi kalau misalkan kita ibaratnya ya, ini sebenarnya jadi sudah saya jelaskan sebelumnya juga. Nah, ini LED pin ini adalah tetap saya ulang kembali, kita kasih komentar. Ini adalah LED di pin 3. Nah, terus ini kita anggap bahwa LED itu menyala sempurna. Nah, di sini kita anggap LED-nya setengah redup
ya, setengah redup. Terus di sini kita fungsikan LED-nya mati ya. Oke, baik. Nah, jika kita sudah membuat programnya dalam bentuk seperti ini, kita bisa langsung melakukan uji coba pada simulatornya ya. Nah, jadi langsung saya start simulasinya. Nah, nanti bisa kita lihat perubahan-perubahan yang dihasilkan oleh LED. Nah, itu sekitaran 3 detik, terus mati, menyala sempurna, setengah redup, dan mati. Nah, ini kalau misalkan kalian mau lebih maksimal melihat perbedaannya, nah itu bisa kita terapkan secara langsung. Mungkin karena ini adalah simulator, ada mungkin perbedaannya tidak terlalu kelihatan, tetapi untuk penerapannya secara langsung itu hampir sama jika kita melakukan praktek menggunakan simulator ini. Intinya program yang kita buat itu sudah berhasil, artinya kalau misalkan kita terapkan nanti, itu bisa kita maksimalkan pada pengaplikasiannya secara langsung. Oke, baik. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan bisa nanti dimasukkan di kolom komentar. Nanti saya usahakan jawab sebisa mungkin. Nanti kita sama-sama belajar mencari referensi baru ya. Mungkin saya cukupkan dulu pertemuan kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jadi ini adalah tutorial PWM pada Arduino Uno dengan maksimal PWM itu 255. Oke, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.